Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Rustam dari kelas 2F Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk persyaratan ujian setengah semester mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Nah, di sini kita disuruh membuat salindia dan sudah saya tampilkan. Judulnya adalah pendidikan sebagai suatu sistem, yang dibuat oleh saya sendiri tentunya dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer. Oke, ini slide pertama, kita lanjut di slide kedua. Di slide kedua ada pendahuluan, yang dimana pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Teman-teman tentu tahu, pendidikan sebagai sistem mencakup berbagai elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, 3 poin ini menunjukkan bahwa sistem adalah salah satu program yang dimana bertujuan untuk proses sadar akan terencana yang mengembangkan potensi diri peserta didik. Selanjutnya, komponen sistem pendidikan ini ada 4, yang dimana yang pertama ada input. Yang dimaksud dengan input adalah siswa, kurikulum, dan tenaga pendidikan. Dan yang kedua adalah proses. Yang dimaksud dengan proses adalah metode pengajar, teknologi, dan evaluasi. Nah, proses ini adalah bagaimana cara mahasiswa atau guru mengajarkan kepada siswa yang diajarkan. Yang kedua teknologi, yang ketiga adalah evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah bagaimana mahasiswa dapat memberitahu apa yang dipelajari atau apa yang dikasih oleh dosennya. Selanjutnya ada output. Teman-teman tentu tahu apa itu output. Yang dimaksud dengan output adalah kompetisi lulusan atau karakter. Output ini membahas kompetisi lulusan dan karakter mahasiswa atau siswa. Yang kedua ada feedback. Yang dimaksud dengan feedback adalah penilaian dan akreditasi. Penilaian adalah bagaimana cara dosen itu menilai mahasiswa, dan akreditasi fakultas atau program studi yang ditempati mahasiswa untuk belajar. Oke, selanjutnya ada tujuan pendidikan dalam sistem. Nah, tujuan pendidikan dalam sistem ini ada menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dimana dengan pendidikan kita dapat menimbulkan dan menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang kita bentuk sehingga berkualitas. Yang kedua adalah mengembangkan karakter dan etika. Yang ketiga adalah berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Next, slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Tentunya kita tahu kalau kebijakan pemerintah tidak relevan dengan apa yang dibuat, maka faktor-faktor itu akan mempengaruhi pendidikan yang ada di negara Indonesia tersebut. Yang kedua adalah teknologi. Yang kita tahu teknologi kalau sudah maju, maka pendidikan di Indonesia juga akan tetap maju. Yang ketiga adalah sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini tidak bisa dihilangkan ya. Kalau di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia, kita harus menerapkan sosial dan budaya agar sistem pendidikan di Indonesia itu lebih maju. Yang keempat adalah ekonomi. Jika ekonomi Indonesia tidak membaik, maka pendidikan juga berpengaruh. Selanjutnya, ini ada tantangan dalam sistem pendidikan. Di sini juga ada 3 tantangan. Yang pertama adalah kesenjangan akses pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan yang dimaksud adalah bagaimana akses untuk mahasiswa itu pergi menempuh pendidikan atau belajar, seperti jalan yang kurang bagus atau jembatan yang tidak dibuat sehingga mahasiswa kewalahan dan tidak bisa menempuh pendidikan. Selanjutnya adalah kurangnya tenaga pendidikan yang berkualitas. Nah, yang kita tahu di mana Indonesia ini adalah kurang tenaga pendidikan yang berkualitas seperti guru, itu sangat minim. Yang terakhir adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kita belum terlalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita terlalu
Next saja ya. Yang terakhir atau slide yang terakhir adalah inovasi dalam sistem pendidikan. Di sini juga ada 3. Yang pertama, pembelajaran berbasis digital, yang dimana kita maksud adalah semuanya diinput oleh online. Kita belajar lewat online. Kita bisa searching apa saja berlewat digital. Kita bisa tahu apa saja yang terdapat apa saja yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah kurikulum fleksibel. Yang terakhir adalah pendidikan inklusif, di mana pendidikan diciptakan secara baik dan aman ya, inklusif. Kita menempuh pendidikan dengan aman karena ya itu inklusif. Yang terakhir ada kesimpulan, teman-teman. Ada 3 kesimpulan di sini saya ambil atau saya tarik. Yang pertama, pendidikan adalah sistem yang terus berkembang, ya pastinya ya. Selanjutnya ada semua elemen harus berperan meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden, gubernur, wali kota, Pak Bupati harus berperan penting dalam kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang terakhir ada diperlukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Ya tentunya kita harus menciptakan inovasi baru agar pendidikan itu dapat berkembang. Oke, yang terakhir, terima kasih, syukur dofu. Mungkin itu saja, jika ada kesalahan kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.